Ini saya akan menjelaskan tentang teori humanisme. Humanisme menegaskan adanya keseluruhan kapasitas martabat dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri. Humanisme menentang pesimis dan keputusan pandangan psikoanalitik dan konsep kehidupan robot. Pandangan behaviorisme humanistik percaya manusia memiliki potensi dalam dirinya untuk berkembang, kreatif, dan jika mau menerima tanggung jawabnya untuk dirinya sendiri. Pandangan humanisme menekankan hal-hal berikut. Holisme menegaskan bahwa organisme selalu bertingkah laku sebagai kesatuan yang utuh. Jiwa dan tubuh bukan dua unsur yang terpisah, melainkan bagian dari satu kesatuan. Pandangan holistik dalam kepribadian ada 5 yang terpenting, yaitu yang pertama, kepribadian normal. Yang kedua, organisme dapat dianalisis dengan dibedakan setiap bagian, tetapi tidak ada bagian yang dapat dipelajari dalam isolasi. Yang ketiga, ada organisme memiliki satu drive yang berkuasa, aktualisasi diri. Yang keempat, ada pengaruh lingkungan eksternal pada perkembangan normal bersifat maksimal. Yang kelima, ada penelitian komprehensif. Terdapat satu orang lebih berguna daripada penelitian ekstens. Selanjutnya ada menolak riset binatang. Humanistik menekankan perbedaan antara manusia dan hewan. Riset hewan memandang manusia sebagai mesin dan mata rantai, mengabaikan karakter manusia yang unik. Berikutnya ada potensi kreatif. Humanisme yakin bahwa manusia memiliki potensi dalam dirinya sejak lahir untuk berkembang, sehat, dan kreatif. Yang berikutnya ada manusia pada dasarnya baik. Menurut Maslow, sifat jahat yang dimiliki manusia adalah hasil dari frustasi dan kegagalan dalam memuaskan kebutuhan dasar. Selanjutnya ada menekankan kesehatan psikologi dengan cara psikoterapi dan mengembalikannya ke jalur aktualisasi dirinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori hierarki yang divisualisasi olehnya menjadi piramida dengan 5 pembagian. Yang paling tertinggi adalah aktualisasi diri seperti yang kita tahu. Nah, yang pertama ada fisiologi. Nah, kebutuhan fisiologi ini mencakup seperti kebutuhan makanan, kebutuhan air, dan kebutuhan yang kedua ada kebutuhan keamanan seperti kebutuhan perlindungan, rasa aman, kebutuhan tempat tinggal. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini seperti rasa diterima oleh komunitas, kebutuhan rasa diterima oleh teman-teman sebaya. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan, yaitu harga diri dan kepercayaan diri. Yang kelima atau yang terakhir seperti yang kita tahu adalah aktualisasi diri, berada di tingkat tertinggi kebutuhan perkembangan manusia. Menurut Abraham Maslow, dinamika perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor internal ini yaitu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu yaitu perkembangan kepribadian dipengaruhi oleh kebutuhan dasar yang dipenuhi secara bertahap, mulai dari kebutuhan fisiologi sampai kebutuhan aktualisasi diri. Contohnya seseorang yang kebutuhan rasa amannya terpenuhi lebih mudah berkembang menjadi pribadi yang percaya diri dibandingkan dengan yang tidak terpenuhi. Yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yaitu lingkungan dan dukungan sosial seperti faktor keluarga, pendidikan, budaya, hubungan sosial. Ini memainkan peran yang besar dalam membentuk kepribadian. Lingkungan yang mendukung memungkinkan seseorang mencapai potensi penuh. Contohnya, dukungan keluarga. Dukungan keluarga yang baik dapat membantu seseorang mencapai aktualisasi diri lebih cepat. Nah, Kesimpulan dari faktor internal dan eksternal ini adalah Abraham Maslow menekankan bahwa interaksi antara kebutuhan individu atau internal dan lingkungan atau eksternal menentukan bagaimana kepribadian seseorang berkembang menuju aktualisasi diri. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah tentang organisasi kepribadian Abraham Maslow. Yang pertama ada personality syndrome atau sindrom kepribadian.
Nah, Abraham Maslow baru meneliti 3 sindrom kepribadian penting, yaitu keamanan, harga diri, dan kecerdasan. Sindrom ini terjadi jika salah satu kebutuhan dasar tak terpenuhi atau seseorang terlalu berfokus pada satu kebutuhan dasar saja. Contohnya adalah saat kepribadian dasar tak terpenuhi, maka timbul rasa kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada deviancy being atau kekurangan menjadi. Abraham Maslow membagi orang yang berhubungan dengan dunia luar dalam 2 bentuk. Yang pertama ada alam kekurangan atau need, bisa berbentuk di value, di love, dan lain sebagainya. Yang berpusat pada pemenuhan kebutuhan dasar yaitu fisiologis, keamanan, sosial, dan penghargaan. Orang yang didominasi oleh need merasa terdorong untuk mengisi kekurangan dalam hidup mereka. Contohnya adalah saat seseorang merasa lapar, ia hanya akan fokus pada makanan. Begitu juga dengan seseorang yang merasa tidak nyaman, ia hanya akan fokus pada perlindungan tanpa memikirkan hal lain. Yang kedua ada alam menjadi atau be need, yang hanya akan berfokus pada aktualisasi diri setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Individu yang didorong oleh hal ini tidak akan berfokus pada kekurangan, tetapi kepada kualitas hidup seperti keindahan, rasa syukur, dan kebebasan. Selanjutnya ada aplikasi teori Abraham Maslow. Yang pertama ada POI atau Personal Orientation Inventory, yaitu sebuah alat untuk mengukur aktualisasi seseorang yang digunakan dalam konseling, yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pertumbuhan pribadi seseorang. Yang kedua ada neurotik. Dalam teori Maslow, neurotik bukan hanya merujuk pada seseorang yang menderita gangguan psikologis saja, tetapi juga pada seseorang yang terjebak dalam defisiensi. Contohnya adalah orang yang terus-menerus merasa tidak dicintai, dapat menjadi orang yang manipulatif, atau terlalu bergantung pada orang lain. Yang ketiga ada psikoterapi. Maslow melihat psikoterapi sebagai cara untuk membantu individu memenuhi kebutuhan mereka, terutama menuju aktualisasi diri. Selain itu, teori ini juga dapat diaplikasikan di berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah teori hierarki kebutuhan Maslow punya 5 tingkatan, berbentuk piramida. Mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu, sebelum berfokus pada kebutuhan yang lebih tinggi. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, mereka akan mencari pemenuhan untuk tingkat selanjutnya, hingga mencapai aktualisasi diri atau potensi maksimal seseorang. Sekian materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.